Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar yang di rumah ataupun yang di luar sana? Tetap semangat, meski kini dalam proses belajar masih menggunakan dengan sistem daring. Di sini saya akan membahas tentang pemaparan di bidang usaha. Kalian yang di sana mesti punya keinginan ataupun pemikiran suatu saat nanti ke depan bisa dengan sendirinya membangun sebuah usaha. Nah, di sini saya akan membahasnya. Sebelum saya akan membahas tentang masalah ini, di sini saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ali Zulkifli, NIM 19040073, Fakultas D3 Teknik Komputer, Politeknik Karawang bersama Tegal. Gimana sih cara kita agar lebih yakin dan lebih paham untuk ke depan dalam membuat usaha? Apa kalian sudah memikirkan masalah itu? Barangkali punya keinginan yang sama. Di sini saya memiliki keinginan suatu saat nanti dalam membuat usaha saya, yaitu ingin mendirikan sebuah studio musik. Sebelum saya menjelaskan, di sini saya akan membahas tentang sebuah gambaran terlebih dahulu sebelum saya menjelaskan usaha yang ingin saya buat. Mungkin tidak asing lagi kalian dengar dengan namanya perusahaan perseorangan. Apa sih perusahaan perseorangan itu? Mungkin kalian beberapa ada yang belum tahu masalah ini. Saya akan sedikit menjelaskan tentang perusahaan perseorangan. Perusahaan perseorangan adalah suatu sistem di mana usaha yang dibuat dengan cara individu maupun secara dengan kekeluargaan. Adapun perusahaan perseorangan yaitu perusahaan yang bermodal pas-pasan atau kecil dan terbatasnya jenis jumlah dari produksi itu sendiri. Dari perusahaan perseorangan itu juga memiliki ciri-ciri, yaitu yang pertama, dimiliki perseorangan ataupun individu atau perusahaan keluarga. Yang kedua, yaitu pengelolaannya pun sederhana. Dan yang ketiga, modalnya relatif tidak terlalu besar. Nah, selanjutnya, kelangsungan usahanya tergantung pada para pemiliknya. Nah, dan ciri-ciri yang terakhir yaitu nilai jual dan nilai tambah yang dihasilkan relatif kecil. Dari perusahaan perseorangan tersebut juga memiliki sebuah kelebihan ataupun kelemahan dari beberapa poin tertentu. Yang pertama yaitu dari pemilik perusahaan atau pengelola bisa menjadi bagian dari manajemen sehingga bisa mengendalikannya secara internal, tidak terlalu kompleks. Selanjutnya yaitu biaya pun dalam pengelolaannya itu relatif cukup sedikit karena hanya untuk memenuhi fasilitas saja. Selanjutnya itu tidak melalui proses administrasi, tidak ribet dalam membuatnya. Yang terakhir yaitu proses pembentukannya sangat cepat. Jadi kalau kita akan membuat perusahaan perseorangan, kita bisa mengikirnya dengan waktu kita sendiri. Dari perusahaan ini juga ada poin-poin kelemahannya, yaitu tanggung jawab pemilik tidak terbatas. Nah, tanggung jawabnya hanya kita sendiri, yaitu pemilik dari perusahaan tersebut, tidak melibatkan orang lain. Dan sumber keuangannya pun sangat kecil. Kesulitan dalam memanajemen karena dalam mengelola usaha tersebut hanya kita sendiri yang bisa, dan kelangsungan usaha kurang terjamin. Dari perusahaan perseorangan tersebut juga mungkin tidak harus dengan adanya perjanjian ataupun sebuah dasar hukum, karena perusahaan perseorangan tersebut yaitu hanya kita sendiri dalam bertanggung jawab maupun dalam menangani segala masalah. Dari contoh
perusahaan perseorangan tersebut yang tidak memiliki sebuah perjanjian ataupun dasar hukum, semisal yang pertama yaitu perdagangan. Nah, perdagangan adapun beberapa macam-macamnya seperti perdagangan secara online ataupun dengan nyata. Nah, dan selanjutnya yaitu contohnya seperti dengan jasa dalam pembuatan segala apapun yang para konsumen ataupun para member inginkan. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang usaha nantinya yang saya akan buat ataupun saya bangun, yaitu sebuah usaha studio musik. Nah, barangkali untuk kalian semua yang ingin memiliki keinginan yang sama seperti saya, yaitu mendirikan sebuah usaha studio musik, bisa melihat video ini. Nah, hal pertama dalam membuat studio musik yang harus diperhatikan yaitu sebuah fasilitas ataupun objek-objek untuk mendukung berdirinya sebuah studio tersebut. Yang pertama yaitu harus profesional. Profesional ini diartikan yaitu sebuah jasa atau layanan yang harus diutamakan dalam melayani sebuah konsumen maupun member yang akan bermain di studio tersebut. Nah, yang kedua yaitu skill. Nah, dari skill ini yaitu dalam arti sebuah kemampuan dalam bidang usaha yang dibuat. Nah, yang ketiga yaitu peralatan. Dari peralatan ini harus mendukung sebuah studio musik dalam memberikan kepada member. Dalam peralatan ini diutamakan harus lengkap agar member tidak merasa rugi ataupun kecewa ketika bermain musik di studio tersebut. Yang keempat yaitu tempat. Dari tempat ini bisa diartikan yaitu lokasi untuk berdirinya sebuah studio musik. Hal ini lebih baik berada pada kalangan masyarakat ataupun kalangan para kaum remaja. Dalam mendirikan usaha ini, kita bisa membuat dengan dua cara, yaitu usaha perseorangan dan yang kedua yaitu sistem GP. Nah, namun saya itu ingin sekali nantinya dalam usaha yang saya buat agar lebih cepat berkembang dan lebih banyak peminat atau membernya, mungkin alangkah baiknya kita membuatnya dengan cara sistem GV. Nah, apa sih sistem GV itu? Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit, yaitu sebuah bentuk badan usaha persekutuan yang didirikan oleh seorang ataupun beberapa orang yang mempercayakan uang ataupun barang kepada orang atau beberapa orang yang menjalankan perusahaan tersebut. Nah, dari sistem GV tersebut memiliki kelemahan ataupun kelebihan juga. Nah, di sini juga saya udah tahu apa sih kelemahan membuat sebuah usaha studio musik dengan bentuk sistem GV. Ya, yang pertama yaitu untuk mendirikan sebuah sistem GV tersebut saat ini lebih relatif sulit karena memerlukan syarat yang cukup banyak dalam mendukung mendirikan sebuah usaha studio musik. Pendirian GV harus melalui akta notaris dan didaftarkan di Departemen Kehakiman. Selanjutnya yaitu bentuk usaha sudah dikenal masyarakat, terutama dalam hal ini lebih dikenal di kalangan kaum remaja, sehingga memudahkan usaha studio ini ikut serta dalam acara seperti festival ataupun perlombaan band-band seperti konser. Nah, jadi usaha studio musik bisa menyediakan peminjaman peralatan musik-musik tersebut. Nah, selanjutnya yaitu lebih mudah dalam memperoleh modal karena pihak lain maupun di kalangan remaja lebih mempercayainya sehingga banyak peminatnya. Selanjutnya yaitu lebih mudah berkembang karena yang manajemen ataupun yang mengelola oleh orang yang ahli dan dapat dipercaya. Selanjutnya yaitu lebih fleksibel karena tanggung jawab terbatas hanya sekutu komoditar, sedangkan yang mengurus usaha ini dan mempunyai tanggung jawab tidak terbatas hanya sekutu. Adapun dalam mendirikan usaha studio musik dalam bentuk GV tersebut, nah harus memenuhi syarat dan wewenang yang berlaku dalam pembentukan GV untuk studio musik. Bisa kita
artikan yaitu sebuah perjanjian. Di antaranya yaitu harus mempunyai atau memiliki landasan dasar hukum sebagai catatan dalam usaha yang dibuat, khususnya dalam mendapatkan sebuah modal untuk berdirinya sebuah studio musik dalam bentuk kitab-kitab undang-undang hukum yang tertulis dalam hukum dagang KUHD khususnya yaitu pada pasal 19 yang mengatur tentang persekutuan komanditer. Dari pasal 19 tersebut kita bisa sebutkan ataupun kita bisa artikan yaitu yang berisi tentang perseorangan yang berbentuk dengan cara meminjamkan uang ataupun disebut juga perseorangan komanditer. Didirikan antara seorang atau antara beberapa orang perserok yang bertanggung jawab secara tanggung rentang untuk keseluruhannya, dan satu orang atau lebih sebagai pemberi pinjaman uang. Suatu perseorangan dapat sekaligus berwujud perseorangan firma terhadap perseorangan firma di dalamnya, dan perseorangan komanditer terhadap pemberi pinjaman uang. Jadi kalau kalian ingin mendirikan sebuah usaha studio musik tapi tidak ingin ribet-ribet, tidak ingin berpikir pusing, ya bisa menggunakan dengan cara sistem perseorangan. Karena sistem perseorangan itu tidak memiliki perjanjian dari dasar hukum, karena suatu tanggung jawab itu dimiliki oleh pemiliknya sendiri dibanding dari sistem KV. Namun dari kedua jenis tersebut memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Terima kasih.